Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Berliana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Salam guru penggerak. Dalam video ini, saya akan memaparkan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Latar belakang. Konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuannya yaitu 1. Meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tolok ukur yaitu 1. Terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang ketiga, warga sekolah saling berintegrasi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dan yang keempat, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Adapun lini masa yang akan dilakukan melalui 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. 2. Melakukan diseminasi konsep budaya positif. Dan yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Dukungan. Adapun dukungan kegiatan ini bersumber dari kepala sekolah, rekan guru lain, murid, dan sarana untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas karton, post-it, spidol, penggaris, dan lain-lain. Demikian video ini, semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ramah Timur, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini untuk menyaksikan penyebaran diseminasi aksi nyata budaya positif. Sebelum kita mulai, silakan Ibu dan Bapak mohon berdiri dulu. Silakan Ibu dan Bapak berhadapan ya. Berhadapan. Ibu dan Bapak berhadapan ya. Di situ ada kita tersenyum 15 detik, selama 15 detik berhadapan ya. Ibu jangan lihat bibirnya ya, tapi lihat matanya. Takut lucu nanti kalau melihat bibirnya. Silakan Ibu dipandang temannya selama 15 detik. Ya, akhirnya tadinya kan tidak tidak ikhlas senyumnya. Sekarang senyumnya udah mulai melebar ya. Ya, begitulah. Sudah mencair ya. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak, itu sesuai dengan budaya positif di sekolah kita. Termasuk itu apa? Senyum, salam, dan sapa ya. Kita itu selalu mengucapkan salam dan selalu menyapa teman, baik teman maupun guru. Sekarang di sini ada kesepakatan ya Ibu Bapak, sebelum dilanjut ya. Kita ada kesepakatan forum diseminasi, yaitu diantaranya menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik,
ya saat izin saat hendak keluar kelas. Silakan Ibu dan Bapak, mau ada yang menambahkan kesepakatan kelas di forum ini? Silakan Ibu. Bu Sinta, silakan. HP ya, tidak dinyalakan. Oh iya, HP tidak dinyalakan. Ya. Terus, apalagi Ibu? Silent gitu ya. Bertanya harus angkat tangan. Ya, bertanya harus mengangkat. Nah, ya terima kasih Ibu dan Bapak. Berarti kita sudah menyepakati forum diseminasi ini ya. Baiklah, kita lanjut. Sebelum kita berbudaya positif, tentunya kita harus tahu dulu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak ya, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi kita itu diibaratkan seorang petani ya. Kita seorang petani, lahannya ini adalah sekolah kita. Jadi itu benih-benihnya itu adalah anak-anak kita, anak didik kita. Jadi kita itu bagaimana seorang petani mau tumbuh kembangnya anak itu, benih itu supaya bagus gitu ya. Jadi di lahan pertaniannya yang bagus pula, dipupuk, disiram, begitu juga ya. Tapi kita tidak bisa menanam padi tumbuh jagung gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan. Jadi kalau biji padi itu pasti tumbuhnya padi. Kalau kita nanam biji jagung pasti tumbuhnya jagung. Jadi kita tidak bisa untuk memaksakan. Begitu juga ya. Begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita itu sudah punya bukan kertas kosong ya Ibu dan Bapak ya. Jadi anak-anak kita itu sudah mempunyai garis-garis samar seperti itu. Jadi tugas kita itu sebagai guru hanya menebalkan saja, hanya menebalkan garis-garis samar tersebut. Di mana garis-garis samar itu ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Ya, yang bersifat negatifnya, marilah kita tebalkan gitu, ya. Yang nilai negatifnya kita tinggalkan dan lama-lama akan tertutup dengan itu perbuatan positif itu, gitu ya. Jadi tugas kita itu hanya menuntun ya Ibu Bapak. Jadi kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Jadi kita juga sudah membudayakan ya, kita juga membudayakan positif, diantaranya itu ya senyum, salam, sapa gitu ya. Dan mungkin ada lagi Ibu di sekolah kita yang belum saya tadi sebutkan gitu. Misalkan budaya positif kita itu santun ya. Terus apa lagi? Salam. Ya, cium tangan katanya ya. Terus Umi kan tiap itu kita ada itu ya, ada tiap Jumat ya. Ya kultum gitu ya, seperti itu. Ya itu mungkin budaya-budaya positif kita yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan gitu ya. Baiklah, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Ya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti: 1. Perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus dirubah paradigma belajarnya gitu ya. 2. Disiplin positif. Yang 3. Kebutuhan dasar manusia. Yang 4. Motivasi perilaku manusia. Yang 5. Restitusi posisi kontrol guru.
Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh yaitu segitiga resiliensi. Itu adalah konsep utama budaya positif ya, Bapak gitu. Ya. Di perubahan paradigma baru, dalam membangun budaya positif itu, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi, yang selanjutnya, sekarang Anda dan teman Anda melakukan kegiatan ya. Cobalah buka. Misalkan Ibu Endah sebagai A-nya, Ibu Sinta sebagai B-nya ya. Jadi tugas Ibu Sinta dan Bu Endah itu mencoba membayangkan punya ini sesuatu Bu Endah itu membayangkan sesuatu ini adalah yang sangat berharga ya. Dan Bu Endah itu Bu Sinta mau membukanya dengan cara digelitik, dipaksa, dirayu gitu, dengan cara apapun supaya Bu Endah itu mau membuka kepalan ini. Jadi ini kita harus dijaga, ini harta kita misalkan ya. Ini anggap saja ini Intan Berliana, Intan Berlian ya. Ya, anggap saja ya Bu ya. Karena nama saya Berliana gitu ya. Iya, terima kasih Ibu. Bu Endah silakan dicoba ya. Silakan di depan Bu Endah sama Bu Sinta. Ini anggap siapa yang mau membukanya nih? Ayo. Silakan. Silakan buka supaya mau menyerahkan. Ya, gimana caranya Bu Sinta pakai cara apa? Maksa, dirayu atau apa? Mau dirayu sampai dikasih uang boleh. Ayo. Boleh deh. Boleh deh. Saya mau ya ini. Bolehkah saya meminta apa yang Bu Endah pegang? Nggak boleh. Kenapa? Ya ini punya saya. Makanya yang Cinta harus punya cara. Harus bagaimana caranya supaya Gimana kita tukeran? Bu Endah ngasih itu, Cinta punya benda ini apa makanan Iya, ini? nggak suka kacang. Oh, ada lagi. Cinta punya Nggak coklat. punya. Nggak suka juga coklat. Dua-duanya mau? Nggak mau. Atau gimana kalau dibeli saja 1.000? Ih, nggak boleh. Ini kan berharga, masa 1.000? Boleh deh 5.000. Nggak mau. Wah, dengan cara apa? Emang kenapa mau punya aku? Karena itu saya ingin memilikinya apa yang dimiliki oleh Bu Endah. Kalau nggak mau gimana? Saya akan terus berjuang untuk supaya Bu Endah mengasih barangnya untuk Cinta. Bu Sinta mau banget ini. Mau. Dengan cara apa saya bisa mendapatkan barang itu? Ih, tapi sayanya nggak mau. Paksa, punya Cinta paksa. Wah, ya udah kalau tidak begitu saya bisa dengan cara yang lain. Kritik aja ntar tinggal lepas. Boleh. Boleh. Dengan betul karena kekerasan. Dipaksa boleh. boleh. Ah, Yang penting Bu Endah ngatur grup ini. Bu Endah terbaik. boleh bawa pasukan. Jangan dong. Nggak boleh maksa Bu Sinta. Kenapa? Dia kan punya. Ya udah buat saya aja nanti Bu Endah beli lagi atau enggak nyari yang Ini nggak baru. bisa dibeli Bu Sinta. Kenapa? Boleh alasannya? Ini nggak ada. Ya udah buat saya aja. Tidak bisa. Tidak. Kayak gini kayak gini. Mantap. Kayak gitu. Oh, paksa. Emang begitu ya? Buat saya aja Bu Endah. Ya udah. Silakan Ibu Endah dan Ibu Sinta kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadinya mau dibantuin. Jadi pasukan. Itulah ya Bu Endah yang posisi kontrol itu yang memegang benda tersebut. Jadi terserah kita gitu kan, yang memegang kendali kontrol itu kita sendiri. Mau diserahkan atau tidak itu tergantung kita sendiri. Artinya kalau Bu Endah tidak mau menyerahkan benda tersebut kepada Bu Sinta, Bu Endah itu punya prinsip bahwa ini prinsip saya loh. Ini adalah saya tidak mau diiming-imingi oleh apapun. Begitu juga ya ibu-ibu, kita itu ke anak-anak kadang-kadang yang misalkan yang nilainya besar, ibu
dia mau belajar misalkan nilainya bagus karena diiming-iming sesuatu gitu sama ibu gurunya. Ternyata kita itu tidak boleh, Bu. Kita itu harus menumbuhkan budaya intrinsik dari diri sendiri gitu ya. Jadi tidak mau dibeli dengan apapun, ditukar dengan apapun. Jadi begitu ya. Itu berarti itu yang kendali kontrolnya itu adalah kita sendiri. Kita lanjut. Di perubahan paradigma belajar, paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Will Glasser itu adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Kita termasuk apa nih? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang itu yang kita pilih yang mana itu? Yang mana itu ibu dan bapak? Silakan dipilih apa ilusi guru mengontrol murid, apa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Kita sebagai guru seharusnya kita punya ilusi seperti apa ibu dan bapak? Yang kedua. Yang mana? Silakan ibu, nggak apa-apa, salah juga. Yang apa yang kedua ya? Yang kedua. Terus, ibu yang lain, ibu dan bapak, Pak Eka. Ilusi yang ke-1, ilusi guru mengontrol murid, apalagi kelas rendah, tetap kita harus mengontrol keadaan murid, baik dalam pelajaran maupun waktu istirahat. Gitu. Ya, terima kasih Bu Eli, terima kasih jawabannya. Semuanya jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya betul Bu Eli ya, bahwa kita itu sebagai guru hanya mengontrol saja ya. Hanya mengontrol aja. Jadi kita apalagi tuh ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak ya, tidak boleh gitu. Jadi kita itu sebagai guru itu hanya untuk mengontrol murid saja. Sekarang disiplin positif. Saya mau tanya dulu nih ke ibu dan bapak, apa makna disiplin? Apa sih makna disiplin itu? Ya silakan Pak Edi, udah duluan mengacungkan tangannya. Silakan mau Pak Edi dulu apa mau Pak Edi dulu? Yang dimaksud dengan disiplin itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, mengikuti ketentuannya, itu disiplin. Terima kasih Pak Edi. Dan silakan untuk Bu Eli, silakan. Menurut saya disiplin itu menurut aturan yang telah ditetapkan. Terima kasih Bu Eli, tepuk tangan buat Bu Eli. Iya. Terima kasih semuanya, jawabannya sangat luar biasa. Betul sekali ya. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin berasal dari bahasa Latin. Ya, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita itu sering itu ya Bu ya, disiplin. Jadi kita disiplin. Anak-anak misalkan kalau kesiangan, misalkan tangannya di telinga, kakinya naik ke atas gitu. Itu sebenarnya bukan maksud disiplin, itu bukan itu gitu ya. Jadi makna disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai gitu.
Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita itu kalau misalkan mau memberi konsekuensi kepada anak itu harus yang bernilai kebajikan, yaitu bahwa anak itu tidak mengerjakan PR, terus suruh mengelilingi lapangan. Itu bagaimana itu? Hukuman ya. Iya. Jadi kita memberi konsekuensi kepada anak itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Misalkan tidak tidur, misalkan tidur di dalam kelas, misalkan ya, itu berarti apa? Kita berarti tidak disiplin gitu ya, seperti itu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin itu mengontrol diri kita gitu ya, yang dapat untuk melakukan segala tindakan. Jadi kita itu sebelum melakukan sesuatu itu harus tahu ini konsekuensinya seperti apa. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Seperti tadi ya, Ibu Endah dan Ibu Sinta telah mendemonstrasikan ya bahwa Bu Endah itu mempunyai barang yang berharga, kan? Dan Bu Sinta mau merebutnya seperti itu. Jadi kita itu harus punya motivasi internal ya, bukan akibat paksaan atau pujian atau apapun, mau dikasih berpulang, dikasih apa sesuai dengan karakter dalam profil Pancasila. Profil Pancasila itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan dan Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berdisiplinkan global, bergotong royong, kreatif, bersalah, budaya dan tercover itu ya Bapak di profil belajar bangsa. Motivasi perilaku. Apa sih motivasi perilaku? Ada yang tahu dan Bapak? Ada yang bisa jawab? Apa sih motivasi? Dorongan. Ya, terima kasih Pak Haji. Jawabannya sangat bagus sekali. Ada yang menambahkan jawabannya? Baik. Tahu jawabannya. Itu adalah ada tiga motivasi ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saya tidak mau, saya datangnya misalkan mau pagi-pagi karena saya takut sama ibu kepala sekolah gitu misalkan, itu ya. Jadi terus yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan Bu Endah saya mau rajin ininya misalkan supaya image-nya supaya bagus di teman-teman gitu. Oh Bu Endah itu orangnya ini gitu rajin gitu, berpotensi gitu kan ya, emang benar gitu ya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang lebih itunya, yang mana itu Ibu dan Bapak? Yang lebih kita ininya, motivasi perilaku manusia yang mana itu? Yang ketiga ya. Yang ketiga Ibu Haji. Ya, jadi yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka Tidak percaya. kurang setuju juga. Ya, silakan Bu Endah. Ya.
karena kita harus menjadi apa yang kita inginkan, bukan mereka yang inginkan. Iya, ya nanti, ya, iya. Jadi di antaranya itu motivasi. Jadi kita itu termotivasi ini Ibu dan Bapak tiga ini gitu ya. Motivasinya di antara ini ada kita karena timbul dari diri sendiri, ada kita takut takut kena hukuman, takut dicap jelek gitu kan. Tidak Iya. ada temannya. Iya. Walaupun kan kita misalkan walaupun nggak ada kepala sekolah dan ada kepala sekolah juga kita misalkan kita kan selalu datang pagi gitu kan. Itu kan berarti timbul dari kesadaran kita sendiri. Gitu. Ya. Keyakinan sekolah atau kelas. Jadi di sini adalah yang paling berperan itu adalah guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita itu sebelum membuat kesepakatan kelas itu kita memulainya dengan nanti ajaran baru boleh ya. Atau misalkan ini kesepakatan kelas udah banyak dilanggar misalkan sama anak-anak gitu kan. Padahal kesepakatan kelas itu kan dibuatnya oleh anak-anak kan gitu. Iya, bersama-sama gitu dengan anak-anak. Tapi anak-anak itu banyak yang melanggar atau tidak mengindahkan peraturan tersebut. Boleh itu kita dirubah lagi gitu ya. Jadi guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Mungkin Ibu dan Bapak sudah mempraktekannya di kelas ya untuk membuat kesepakatan kelas. Sudah Bu. Iya. Terima kasih Ibu udah pada paham semuanya pastinya. Mengapa adanya keyakinan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Mengapa sih ada keyakinan keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Pak Ibu dan Bapak ada yang bersedia menjawab? Ibu Eli? Mengapa sih di sekolah kita itu atau di kelas kita itu harus terbentuk keyakinan kelas gitu? Karena itu adalah supaya terbentuknya sebuah budaya positif. Keyakinan kelas dibuat supaya kita bersama-sama menyepakati dan anak-anak menjalankannya sehingga anak-anak tahu karena keyakinan kelasnya sudah disepakati bersama dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari selama belajar di sekolah. Jadi itu akan terbentuk suatu budaya positif karena suatu kebiasaan. Karena anak-anak tidak aneh karena emang anak-anak membuat sendiri gitu, kesepakatan dengan guru kelasnya. Terima kasih Bu Eli ya. Terima kasih tepuk tangan, Bu. Jawabannya sungguh luar biasa ya Bu Eli ya. Jadi mengapa adanya keyakinan kelas itu penting gitu ya? Karena keyakinan itu kan dibuat oleh kita ya. Dibuat oleh sama-sama dengan guru dengan murid. Jadi kalau murid itu melanggar dia akan malu gitu ya. Malu sendiri gitu karena dia yang membuat sendiri gitu. Dan itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu orang lain yang buat gitu ya. Jadi kalau kita jadi merasa terpaksa kalau orang lain yang berbuat gitu. Yang membuat peraturan tersebut. Begitu ya. Jadi karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu adalah bersifat universal. Terlepas dari itu latar belakangnya, sukunya apa, negaranya negara mana, bahasanya bahasa apa gitu, maupun agamanya. Enggak. Jadi ini melalui tahapan-tahapan ya Ibu dan Bapak. Kita mau membuat kesepakatan kelas itu kita berbagai tahapan gitu. Jadi pertama anak-anak itu kita emang susah ya kalau saya kan kelas 3, kelas rendah. Jadi harus dibimbing gitu ya. Mungkin kalau kelas tinggi akan mudah gitu praktekannya gitu kan. Apa yang mereka mau buat gitu kan. Jadi kalau kelas rendah itu harus kita gitu. Ayo gimana misalkan kenapa ini di sekolah di kelas ini suka ribut gitu ya. Berarti kita harus apa?
Jadi itu semuanya itu harus terakhirnya itu harus punya nilai kebajikan, ya. Jadi kesepakatan kelas kita buat itu untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Sekarang Ibu dan Bapak, sekarang silahkan berdiri dulu, kita stretching dulu supaya tidak jenuh, tidak ngantuk, ya. Pak Edi, Siap. kalau kata saya apa? Selamat malam, selamat pagi, tepukannya 1 ya. Kalau selamat siang, tepukannya 2. Kalau tepukannya malam tidak ada, karena malam itu tidak boleh bertepuk-tepuk ya. Jadi siang, pagi dan siang aja boleh tepuk tangannya. Lakukan dulu. Kenapa nih? Ya. Tepuk, apa? Selamat pagi. Selamat malam. Berarti tidak fokus ya. Berarti kita harus tidak fokus. Tepuk, apa? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Bagus. Sekarang berarti sudah mau berkonsentrasi ke sini ya. Silakan Ibu, Bapak duduk kembali. Terima kasih. Ayo, sekali lagi. Ayo, tepuk apa? Selamat pagi, tepuknya 1. Kalau selamat siang, tepuknya 2. Sekarang gantilah 3 ya. Nama 3 ya, siang apa nama? Sore. Siang. Kalau iya sore 3. Benar. Benar Bu. Ini pintar Ibu ya. Idenya Iya, ada Berliana. variasi. Idenya Berliana. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Tidak ada. Terima kasih Ibu dan Bapak. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih berarti sekarang sudah mulai berkonsentrasi ya. Berkonsentrasi ya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ya. Coba Ibu, saya mau tanya langsung ke Ibu, ke Umi ya. Umi, silakan. Pandang saya Umi. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih, Mi? Contohnya Umi itu mau apa gitu, mau diapain gitu. Contohnya. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Maksudnya kita kan butuh, Umi itu butuh apa gitu? Butuh makan, ya. Terus butuh apa lagi? Sandang, pangan, papan, ya itu termasuk ya. Terus kasih sayang, benar Bu Enda ya, pintar. Apa lagi? Kasih sayang, katanya makan yang termasuk sandang, pangan, papan gitu ya. Terus apa lagi? Bahagia. Jadi emang Bu, kita itu harus berbahagia ya, Bu. Bagus kunci. Jadi kita itu harus berbahagia. Jadi segala sesuatunya itu kita harus berbahagia gitu ya. Di sini juga harus berbahagia ya Ibu ya. Siap, Reni. Iya, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia diantaranya itu ya, kasih sayang, makan, minum, sandang, pangan, papan gitu ya. Ada lagi yang bisa menambahkan Ibu dan Bapak? Ibu Rizka mungkin yang baru datang. Kebebasan, Bu. Kebebasan, bagus. Apa lagi? Kebebasan apa lagi? Iya, kesabaran. Terus apa lagi? Kedisiplinan katanya. Bagus ya, semuanya jawabannya betul semua ya Ibu ya. Sungguh luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah ya bertahan hidup. Contohnya tadi ya, makan, minum, sandang, pangan, papan gitu ya, itu bertahan hidup. Ya. Boleh itu yang keduanya, kata Bu Endah tadi sangat ini ya, pas sekali jawabannya. Butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu adalah kebutuhan manusia itu. Itu ya Bu ya. Jadi ada juga kata Bu Rizka, kebebasan katanya ya. Kebebasan, iya. Ada penguasaan dan ada juga kesenangan. Ya, jadi itu adalah kebutuhan
Kita butuh bertahan hidup, kita butuh kasih sayang baik dari orang tua, dari orang terdekat, dari anak sendiri gitu misalkan ya, kita juga butuh kasih sayang dari teman sendiri gitu. Seperti itu. Ada juga penguasaan. Jadi kita juga kadang-kadang punya sifat menguasai, apalagi di dalam kelas gitu ya. Perasaan kita itu, guru ini serba segalanya. Kamu itu guru, murid itu harus nurut pada murid gitu kan. Iya. Pada guru ya, terima kasih koreksinya Ibu ya. Maaf. Ya kebebasan seperti kita pengen bebas misalkan hari ini saya pengen nggak mau masak, nggak mau nyuci, nggak mau apa, saya pengen bebas dulu lah gitu ya. Dan anak-anak juga gitu di dalam kelas pengen tidur, jadi merasa bebas kan gitu, bercanda, lari-lari gitu kan, seperti itu. Ada juga kesenangan, ya kita juga butuh kesenangan, misalkan bisa rekreasi gitu kan ya, pergi ke tempat-tempat yang indah-indah, yang bisa otak kita menjadi fresh gitu ya, seperti itu. Kita butuh itu kesenangan, seperti itu. Kesenangan juga senang, dia itu senang dipuji, bisa itu kesenangan juga seperti itu ya. Kita lanjut. Di sini ada studi kasus. Ibu Mira, guru wali kelas 3C, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mira, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Beberapa anak itu selalu mengeluhkan perbuatan Tommy itu ya, seringkali meminta bekal makan siang dengan maksa gitu ya. Menurut Ibu apa itu? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Dia butuh apa sih gitu? Butuh apa? Butuh tadi yang 5 dasar tadi. Yang tadi ya, 5 dasar manusia, apa 5 dasar kebutuhan manusia itu? Mungkin dia kan latihan juga, pengen dia lapar. Iya. Dia bahan hidup kan. Iya, iya bagus Bu Haji ya, terima kasih Bu Haji. Ada lagi yang mau menambahkan? Di situ Bu izin menambahkan. Iya, mangga. Di situ kan jika ada menghadapi situasi seperti Ibu Mira, apa yang Anda akan lakukan? Mungkin sebagai guru kita mencari dulu alasannya Iya. Tommy. Iya. Ya, kita bisa aja ngobrol dulu. Iya. Kenapa Tommy melakukan seperti itu? Mungkin dari situ baru kita bisa tahu kita solusinya. Tommy itu sebetulnya apa? Iya. Apa mungkin dia hanya butuh perhatian, mencari perhatian dari teman-temannya, atau memang di rumahnya dia tidak diberikan bekal atau sarapan dari orang tua. Seperti itu Bu Enda, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Enda. Terima kasih Bu Enda, jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Enda. Iya, jadi alasan Tommy yang ke-1 ini ya. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Jadi dia itu karena lapar mungkin ya bisa aja mengambil hak temannya seperti itu dengan cara paksa. Alasan kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya mendapatkan tindakannya itu pada umumnya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya dari jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kita juga sebagai gurunya bisa menyampaikan ke orang tuanya, gitu ya. Dan orang tuanya nanti akan memperbaiki, gitu ya, memperbaiki dari kenapa Tommy itu sampai mengambil makanan atau bekal temannya itu, gitu ya. Jadi berarti dia itu sedang belum memenuhi gitu ya, orang tuanya itu belum memenuhi kasih sayangnya gitu kan, seperti itu. Jadi kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua juga. Alasan Tommy yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Di sini
Tommy itu merasa berkuasa. Jadi dia berani gitu ya, berani merebut atau meminta dengan paksa bekal temannya itu. Jadi dia merasa berkuasa. Alasan Tommy yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya di rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kebebasan. Ya, gitu. Jadi kita itu sebagai guru, ibu bapak kita harus paham ya, itu anak itu butuhnya apa. Sekarang posisi kontrol atau restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Jadi di dalam kasus itu kita juga bisa ibu sebagai misalkan guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman gitu. Ada guru sebagai pemantau atau guru sebagai manajer. Di sini tidak terbaca ibu ya, ininya saya akan ini aja. Nih. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, cara gurunya sendiri gitu ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Merasa bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu adalah contoh aku pembuat bersalah gitu ya. Itu. Kita lanjut dulu. Ada guru di posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Iya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya gitu kan. Jadi mungkin masih belum tepat kita teman ya. Oh iya, teman. Terima kasih Pak Edi. Jadi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu adalah, peraturannya apa? Kan? Kamu tidak memakai topi. Kamu ingat tidak? Misalkan peraturannya apa? Kalau setiap hari Senin itu harus memakai topi, misalkan ya. Jadi itu guru itu sebagai pemantau itu akan mengatakan seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan atau daftar cek ya. Jadi kalau misalkan itu seorang pemantau itu, jadi guru sudah punya catatan, oh ini anak pernah melakukan ini gitu kan. Jadi nanti kita mudah untuk menyampaikannya ke anak. Kamu itu dulu juga pernah melakukan seperti ini, melakukannya lagi gitu kan. Gitu. Seperti itu. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki nilai ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita lanjut dulu. Jadi yang paling relevan kepada anak-anak itu, kita itu hanya sebagai manajer. Guru itu hanya sebagai manajer. Jadi kita itu misalkan ada anak-anak yang melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas dulu. Ya, kita panggil anaknya. Tahu nggak kenapa dia? Karena saya misalkan melakukan kesalahan di dalam kelas. Iya nak, itu dapat terjadi pada siapapun. Ibu juga pernah melakukannya seperti itu ya. Itu adalah menstabilkan. Jadi kita tidak ujug-ujug menghukum gitu ya Bu ya. Sudah itu memvalidasi kebutuhan. Kenapa sih misalkan sampai tidur di dalam kelas misalkan ya? Mengapa sampai tidur di dalam kelas? Kita tanya anaknya. Karena misalkan saya tidurnya terlalu larut malam misalkan. Jadi tahu kebutuhan anak itu berarti dia itu harus tidurnya lebih awal gitu. Jangan terlalu larut malam. Dan menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas itu kita menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita bikin gitu di dalam kelas itu bersama murid-murid ya. Kita tahu kan itu misalkan keyakinan masih ingat kan keyakinan kelas kita gitu. Jadi mereka akan merasa malu gitu ya. Merasa malu karena keyakinan kelas itu mereka yang buat sendiri gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan mereka melanggarnya itu akan merasa malu. Ya seperti segitiga restitusi itu diantaranya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi Ibu Bapak ada cerita nih ya. Saya juga sebelum saya belajar di guru penggerak ini menghadap anak-anak itu, kalau keluar kelas itu saya selalu pusing kepala saya, ya. Kenapa? Karena kita itu tadi sebagai penghukum saja, gitu kan. Jangan ribut apa kita ini. Tapi setelah kita mempelajari ini, insya Allah Ibu, kita akan bisa Ibu menerapkannya di dalam kelas segitiga restitusi ini. Jadi kita tidak ada penghukum anak gitu seperti itu ya. Jadi kita mungkin kita bisa terapkannya di dalam kelas. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi bisa belajar dari kesalahannya. Akhirnya dia itu karena perbuatan itu salah, jadi dia berusaha untuk memperbaikinya, berusaha menjadi lebih baik lagi gitu. Akhirnya dia itu menjadi sukses, ya. Apa mau ice breaking dulu Ibu? Boleh. Siapa yang mau memimpin ice breaking? Beli. Ayo Beli. Ayo dong, itu ilmunya ini kan ke kita ya. Ya, dari kemarin Mau Kakak permainan, Iya, ayo mau Beli. permainan. Ayo Beli silakan. Permainan mau apa ya? Boleh, mau permainan, mau apapun. Ya. Boleh mau nyanyi boleh. Bentar aja ya. Ya. Es krim dulu di warung. Main itu aja, tangan diputar-putar. Iya. Tangan diputar-putar. Pakai musik nggak nih? Tepuk tangan, tangan diputar-putar. Berdiri. Peganglah bahu. Berdiri dulu nggak Bu? Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bisa kan nyanyi? Saya ya. Teman-teman yuk. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah.
berputar-putar, diputar ke kiri. Hore. Ya, terima kasih Bu Emi, sangat luar Sama-sama. biasa ya. SDG-nya boleh kita tiru, Ibu Bapak buat di dalam kelas ya. Kalau anak-anak sudah ngantuk, bisa kita praktekkan di dalam kelas. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama. Es krimnya belum. Menstabilkan identitas ya. Jadi kita itu ke anak itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita itu ke anak itu membuat segitiga restitusi itu, kita bukan membuat mencari siapa yang salah gitu ya, tapi kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri gitu kan? Ya, jadi kita juga harus berbaik ya kepada diri kita sendiri gitu. Kalau tidak sayang sama diri sendiri, mau siapa lagi yang sayang sama kita? Sekarang validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya gitu ya. Kita juga mungkin di rumah gitu kan, kalau misalkan ada anak kita yang nyeleneh gitu kan, ada ini, kita juga jangan langsung misalkan ke anak itu tidak baik gitu misalkan ya. Lihat dulu kenapa sih anak itu melakukan itu, dan itu kita juga harus menyelesaikan masalah gitu kan ya. Dan masalah menyelesaikan itu pasti bermuaranya ke nilai kebajikan itu. Kita lanjut. Sekarang validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, gitu kan? Bukan misalkan ke itu, kenapa kamu melakukan itu, gitu kan? Itu kan sebagai penghukum ya. Jadi apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan ada anak kita di dalam kelas itu bukan pensil gitu misalkan ya. Gitu, seperti itu. Jadi sampai ada baku hantam gitu seperti itu ya. Jadi kenapa gitu kan? Padahal tidak harus dengan memukul gitu kan, seperti itu. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi berarti itu harus timbul dari diri sendiri. Jadi misalkan anak itu selalu tidur di dalam kelas, kita cari kenapa sih, cari solusinya. Berarti tidurnya seperti itu ya, jangan terlalu malam gitu kan. Jadi kita itu harus, dia itu mau berubah gitu kan. Mau berubahnya kita tanya mau berubahnya dari mulai kapan nih gitu kan. Pasti anak menjawabnya itu dari mulai sekarang Bu misalkan ya gitu. Jadi berarti dia itu berjanji itu dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan oleh kita. Itu timbul dari motivasi secara intrinsik ya. Seperti itu ya. Lanjut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti di samping itu ya, perubahan paradigma belajar ya. Yang tadi itu perubahan paradigma belajar itu seperti yang tadi didemonstrasikan oleh Bu Enda sama Bu Sinta. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat,
motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh itu segitiga restitusi. Ya, sekian saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah bersedia menerima paparan dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, ya. Silakan, ada yang bertanya. Silakan Ibu, Bapak, Pak Edi. Pak Edi biasa. Edi. Ini saya kurang paham dengan diseminasi. Nah, kalimat diseminasi budaya positif itu seperti apa, Bu? Diseminasi. Iya. Jadi diseminasi. Ada yang tahu? Mungkin ada yang bisa menjawab di antara Ibu dan Bapak. Oh iya, ada Ibu Rizka. Silakan Ibu Rizka. Jadi diseminasi ini adalah Bu Rizka bisa ke depan nggak? Biar ibu-ibu yang lain bisa melihat. Jadi diseminasi ini adalah cara kami untuk memberikan pengetahuan kepada ibu bapak, menyebarkannya yang berupa gagasan atau wawasan sehingga materi yang sudah kami pelajari ini bisa sampai ke semua guru, kepala sekolah, dan semua pemangku kepentingan di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Jadi betul ya Ibu, diseminasi ini adalah kesatu mungkin itu apa? Tugas kita di CGP untuk mendiseminasikan ke rekan-rekan guru semua apa yang telah kami dapat di CGP gitu ya. Ini juga akan membantu kita untuk apa Ibu dan Bapak guru yang lain untuk mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Ya, seperti itu. Terima kasih ya Pak Edi. Jadi sekali lagi mungkin saya juga di sini bukan ini ya Bu ya, bukan yang paling bisa gitu ya. Kami hanya apa mencoba mendiseminasikan dari apa yang kami dapat di CGP gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan untuk pertanyaan berikutnya silakan, ada yang masih ditanyakan? Cukup. Dan mengerti. Sudah cukup ya Ibu dan Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah menemani saya selama 1 jam dalam pemaparan saya untuk menyebarkan apa aksi nyata ini. Ya, atau diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Rangkas Bitung Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Surya Joyo, guru kelas 6, yang dimana saya adalah rekan sejawat dari Ibu Reni Berliana. Ibu Reni tersendiri adalah peserta CGP angkatan 10, yang dimana beliau kemarin melakukan kegiatan aksi nyata dari tugas yang diberikan oleh pembimbingnya, yang dimana kemarin materi yang disampaikan adalah mengenai budaya positif. Setelah saya mengikuti pelatihan kemarin, saya mulai paham dan mendapatkan pengetahuan mengenai budaya positif, yang diantaranya poin-poin dalam budaya positif itu ada mengenai 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi, dan juga keyakinan kelas. Contoh salah satu yang saya pahami adalah mengenai membuat kesepakatan kelas, yang dimana saat guru membuat kesepakatan kelas dengan siswa, kalimat yang digunakan jangan menggunakan kalimat negatif seperti tidak boleh atau jangan. Gunakanlah kalimat-kalimat positif yang dimana bisa membangun siswa juga agar berkata yang lebih baik lagi. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.